Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dari kelas ketiga. Hari ini akan mempresentasikan PJBL kami terkait etika profesi akuntan pada sistem cloud accounting dan teknologi blockchain. Namun sebelum masuk ke pembahasan PJBL-nya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ayudel Tatiana Azahro dengan NPM terakhir 4067. Saya Wardavania NPM 4063. Dan saya Fajri Restiningsi dan MTM terakhir 4071. Saya Ima Rahayu Soleha, NPM terakhir 4047. Masuk materi yang pertama itu ada pendahuluan. Seperti yang kita ketahui, seiring berjalannya zaman dan juga waktu, tentu teknologi ataupun sektor yang lain itu mengalami perubahan. Nah, untuk perkembangan teknologi sendiri ini itu mempengaruhi berbagai sektor di dunia. Itu telah melakukan transformasi digital. Salah satunya itu di bidang profesi akuntan. Otomatisasi sistem akuntansi seperti pencatatan transaksi, klasifikasi, pengolahan, dan penyajian laporan keuangan memungkinkan akuntan untuk fokus terhadap analisis dan interpretasi data yang lebih mendalam. Jadi, kini itu akuntan tidak hanya berfokus pada menyusun laporan keuangan, karena sudah ada teknologi yang membantu atau AI, sehingga akuntan itu lebih berfokus buat menganalisisnya. Jadi kayak misalkan pelaporan keuangannya itu dilakukan dengan bantuan teknologi, sedangkan untuk menganalisisnya karena teknologi atau AI itu kan nggak bisa sepenuhnya dipercaya tentang analisis, jadi tetap membutuhkan bantuan dari seorang akuntan. Kemudian pengertian sistem akuntansi sendiri, ini menurut Revi pada tahun 2013 itu merupakan metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengelompokkan, merangkum, serta melaporkan informasi operasi dan keuangan sebuah perusahaan. Kemudian seiring berkembangnya teknologi dan perubahan praktik bisnis, sistem akuntansi itu mengalami pergeseran yang mencakup perubahan dari sistem akuntansi tradisional ke sistem akuntansi modern. Mungkin dulu sebelum teknologi berkembang itu kan masih menggunakan misalkan dalam menjurnal itu pakai manual, sedangkan sekarang itu bisa langsung mungkin tinggal memasukkan seperti tanggal transaksinya dan nominalnya, nanti di akhir itu laporan keuangannya sudah bisa langsung disajikan. Kemudian berbicara tentang sistem cloud accounting, secara sederhana, cloud itu identik dengan internet. Kemudian eh, bisa juga diartikan sebagai tempat penyimpanan informasi dan data di server internet yang dapat diakses dengan mudah melalui berbagai perangkat digital seperti komputer, laptop, smartphone, maupun perangkat teknologi lainnya. Kemudian untuk pengertian dari blockchain sendiri itu merupakan buku besar yang menyimpan catatan transaksi secara digital dalam blok yang saling terhubung. Blok-blok ini terhubung secara kriptografi membentuk rantai data yang aman dan transparan. Baik, selanjutnya terkait metode penelitian. Jadi, penelitian ini menggunakan pendekatan sistematik literatur review atau SLR, yaitu metode yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan terencana untuk menelaah serta menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan topik kajian. Jadi SLR ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasikan seluruh temuan penelitian yang tersedia terkait dengan pertanyaan penelitian tertentu, topik, atau fenomena yang menjadi fokus pada studi penelitian tersebut. Dan untuk menurut jurnal dari Universitas Airlangga pada tahun 2024, metode ini melibatkan proses peninjauan secara menyeluruh disertai analisis kritis terhadap literatur yang telah dipublikasikan serta klasifikasi dan sintetis bukti berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian atau hasil tinjauan sebelumnya. Pelaksanaan metode SLR dalam kajian ini dilakukan melalui 3 tahapan utama sebagaimana dijelaskan oleh Paul pada tahun 2015, yaitu ada tahap perencanaan atau planning, selanjutnya ada tahap pelaksanaan
atau implementasi, dan yang terakhir itu ada tahap pelaporan atau reporting. Adapun sumber data dalam penelitian ini berdasarkan data sekunder, yaitu artikel dan karya ilmiah baik nasional ataupun internasional yang diperoleh dari berbagai sumber akademis terpercaya secara daring. Beberapa basis data dan platform ilmiah yang digunakan untuk mengakses artikel-artikel tersebut antara lain seperti Google Scholar, seperti itu. Nah, pemilihan sumber ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan ini memiliki kredibilitas, relevansi, dan juga validitas ilmiah yang tinggi guna mendukung keakuratan dan kelengkapan di hasil kajian atau hasil penelitian ini. Oke, selanjutnya ada literatur review dari penelitian terdahulu. Yang pertama itu penulisnya itu ada Fitriyanti dan Dewi Suprihandari pada tahun 2022 dengan judul jurnalnya yaitu Analisis Etika Profesi Akuntan dalam Standar Internasional dengan nama jurnal penerbitnya yaitu Sinomika Journal, dan hasil penelitian yang terdapat pada jurnal tersebut yaitu yang pertama, adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa etika profesi akuntan sangat penting dalam penerapan standar akuntansi internasional di Indonesia. Penelitian ini menegaskan bahwa pelanggaran terhadap etika profesi dapat terjadi dan perlu diawasi secara ketat untuk menjaga integritas profesi akuntan. Selain itu, studi ini juga menyoroti bahwa standar internasional disusun oleh organisasi utama seperti IASB, IFAC, dan lainnya. Dan profesi akuntan ini harus terus mengikuti perkembangan global untuk menilai kembali perannya dalam ekonomi dan masyarakat dunia. Hasil yang kedua yaitu penelitian ini menegaskan bahwa pentingnya penerapan kode etik yang ketat dan konsisten di seluruh dunia untuk mendukung profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan. Lanjut ke penulis literatur review yang kedua yaitu ada penulis Rinaldi dan rekannya pada tahun 2020 dengan judul jurnalnya yaitu Prinsip Etika Profesi Akuntan menurut persepsi mahasiswa, dengan nama jurnal penerbitnya yaitu Bonggaya Journal for Research in Accounting. Dengan hasil penelitiannya yaitu yang pertama bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi berdasarkan gender maupun pengalaman kerja. Dan yang kedua itu terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa semester awal dan akhir yang menunjukkan bahwa tingkat studi ini mempengaruhi pemahaman mereka terhadap etika profesi. Yang ketiga yaitu prestasi akademik atau IPK juga berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa, di mana mahasiswa ini dengan prestasi yang lebih baik cenderung memiliki persepsi yang berbeda terhadap prinsip etika profesi. Dan yang terakhir faktor lainnya yaitu seperti gender dan pengalaman kerja ini tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap persepsi mahasiswa. Oke, boleh di next. Dan yang ketiga ini ada penulis Aini pada tahun 2019 dengan judul jurnalnya yaitu Penerapan Cloud Accounting dalam Menunjang Efektivitas Laporan Neraca pada Perguruan Tinggi, dengan nama jurnal penerbitnya yaitu Journal of Computer Engineering System and Science. Dengan hasil penelitiannya yaitu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses laporan neraca masih dilakukan secara konvensional, yaitu dicetak menggunakan kertas dan dihitung secara manual yang berpotensi menyebabkan kesalahan dan ketidakrapihan dalam pengarsipan. Implementasi cloud accounting memungkinkan penyajian laporan neraca secara online, otomatis, dan lebih efisien, sehingga memudahkan manajemen dalam memahami dan mengelola laporan keuangan. Selain itu, penggunaan teknologi ini dapat meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam penyajian laporan, serta mendukung integrasi data yang lebih baik. Namun, masih terdapat tantangan dan kelemahan yang perlu diatasi, yaitu seperti kelemahan pada software dan ancaman dalam implementasi sistem cloud. Lalu yang keempat yaitu dengan penulis
Wiriko dan Firdaus pada tahun 2014 dengan judulnya yaitu penerapan sistem informasi akuntansi berbasis cloud dalam meningkatkan efisiensi proses keuangan di perusahaan menengah, dengan nama jurnal penerbitnya yaitu Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara, dan dengan hasil penelitiannya itu sebagai berikut. Dari hasil penelitian jurnal tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi berbasis cloud computing di perusahaan menengah dapat meningkatkan efisiensi operasional seperti mengurangi biaya dan memperbaiki akurasi laporan keuangan. Teknologi ini memungkinkan akses data secara real-time dan fleksibel di berbagai lokasi, serta memberikan keamanan data yang lebih baik. Meskipun demikian, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kestabilan koneksi internet dan juga pengelolaan resiko keamanan data. Boleh di next. Oke, selanjutnya yang kelima yaitu dengan penulisnya yaitu Kana Firdaus pada tahun 2024 dengan judulnya itu meningkatkan efisiensi dan akurasi keuangan dengan cloud accounting, dengan nama jurnal penerbitnya yaitu Jurnal Intelek Insan Cendika. Dengan hasil pembahasannya yaitu menunjukkan bahwa cloud accounting ini menawarkan berbagai manfaat yang signifikan bagi bisnis seperti peningkatan efisiensi, akurasi, dan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Penggunaan teknologi cloud ini memungkinkan akses data secara real-time dan kapan saja dan di mana saja, serta mendukung otomisasi proses pencatatan transaksi dan pembuatan laporan keuangan, sehingga dapat mengurangi kesalahan manusia dan menghemat waktu. Selain itu, fleksibilitas dan skalabilitas sistem memungkinkan penyesuaian kapasitas sesuai kebutuhan bisnis yang selalu berubah, serta kemudahan integrasi dengan aplikasi lain seperti e-commerce dan ERP yang membantu mempercepat proses dan meningkatkan analisis data bisnis secara menyeluruh. Namun, keberhasilan implementasi ini sangat bergantung pada pemilihan penyedia layanan yang tepat dan perencanaan yang matang, termasuk aspek keamanan data dan kompatibilitas sistem. Dan yang keenam, ini ada penulis yaitu Winarno pada tahun 2019 dengan judulnya yaitu Desain Transkrip dengan Teknologi Blockchain, dengan nama jurnal penerbitnya yaitu Seminar Nasional Pakar, dengan hasil penelitian sebagai berikut bahwa teknologi blockchain dalam desain e-transkrip dan ijazah di perguruan tinggi ini dapat meningkatkan keamanan, transparansi, dan kesalahan dokumen akademik. Sistem berbasis blockchain seperti Blockcard mampu memastikan integritas data, memudahkan proses verifikasi secara global, dan mengurangi resiko pemalsuan ijazah. Selain itu, penerapan sistem ini sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi di Indonesia dan diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan terhadap dokumen akademik, sekaligus dapat membantu mengatasi permasalahan ijazah palsu. Baik, selanjutnya ada penelitian dari Elan Maulani bersama rekannya pada tahun 2023 dengan judul Penerapan Teknologi Blockchain pada Sistem Keamanan Informasi yang dengan nama jurnalnya itu Sosial Teknologi atau disingkat menjadi Sostek. Untuk hasil penelitiannya, yang pertama itu penerapan teknologi blockchain pada sistem keamanan informasi memberikan solusi yang kuat dan handal untuk menjaga integritas dan privasi data. Sistem terdesentralisasi yang ada pada teknologi blockchain membuatnya sulit untuk diubah atau dihapus oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga memberikan keamanan yang lebih baik bagi penggunanya. Jadi untuk secara keseluruhan, penerapan teknologi blockchain pada sistem keamanan informasi dapat meningkatkan tingkat keamanan dan memastikan integritas data. Namun perlu diperhatikan bahwa teknologi ini masih memiliki beberapa hal yang perlu diperbaiki sebelum diterapkan secara luas. Oleh karena itu,
penerapan teknologi blockchain harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati agar dapat memberikan hasil yang optimal bagi sistem keamanan informasi. Untuk yang kedua itu ada penulis dari Harris pada tahun 2025 dengan judul Penerapan Blockchain Teknologi Supply Chain Management Accounting File. Yang nama jurnalnya itu Islamic Law Journal atau disingkat menjadi ILJ, dengan hasil penelitian bahwa teknologi blockchain memiliki potensi besar untuk membawa perubahan fundamental dalam sistem informasi akuntansi dan memiliki rantai pasokan atau supply chain management dengan prinsip desentralisasi dan pencatatan transaksi secara kronologis dan blok-blok yang tidak dapat diubah atau immutable. Blockchain mampu menciptakan sistem yang lebih transparan, aman, dan efisien. Boleh di next. Ya baik, selanjutnya ada penelitian dari Zaleha dengan judul Dampak Teknologi Informasi Etika Profesi Terhadap Kinerja Auditor, dengan nama jurnalnya yaitu Jurnal Akuntansi dan Auditing. Untuk hasil penelitiannya yaitu menemukan bahwa teknologi informasi memiliki pengaruh positif dan substansial terhadap kinerja auditor. Teknologi yang dimaksud dalam studi ini mencakup pemanfaatan AI dan cloud computing, dua inovasi digital yang mendukung proses audit secara efisien dan efektif. AI ini membantu auditor dalam menganalisis big data secara menyeluruh dan otomatis, serta mempercepat waktu pengerjaan dan meminimalkan potensi kesalahan atau human error. Untuk selanjutnya, itu ada penelitian dari Sumadi dan rekan-rekannya pada tahun 2022 dengan judul Peran Perkembangan Teknologi pada Profesi Akuntan dalam Menghadapi Industri 4.0 dan Society 5.0, dengan nama jurnalnya itu Journal of Law, Administration, and Social Science. Untuk hasilnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan teknologi seperti AI, Big Data, Cloud Computing, IoT, dan RPA telah mengubah secara mendasar peran akuntan dalam era revolusi industri 4.0 dan Society 5.0. Dari yang sebelumnya harus fokus pada pencatatan manual, akuntan kini berperan sebagai analisis data, penasihat bisnis, dan juga mitra strategis. Di sisi lain, transformasi digital ini membawa tantangan besar terutama dalam hal adaptasi terhadap teknologi informasi. Akuntan harus memahami ERP, keamanan cyber, dan mampu bekerja bersama teknologi seperti AI dan RPA. Boleh di next. Untuk selanjutnya itu ada Rahmawati dan Subarjo pada tahun 2023 yang berjudul Teknologi Artificial Intelligence dan Blockchain, Sebuah Keniscayaan pada Akuntan dan Auditor, dengan jurnalnya itu dari Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan. Untuk hasilnya, penelitian ini menekankan bahwa kemajuan teknologi digital, terutama AI dan blockchain, itu telah berevolusi peran akuntan dan auditor. AI mengotomatisasi tugas berulang seperti entry data dan mendeteksi anomali, meningkatkan efisiensi dan keandalan informasi akuntansi. Untuk yang kedua, penelitian ini juga menyoroti bahwa integrasi AI dan blockchain itu tidak akan menggantikan akuntan atau auditor secara penuh. Namun AI dan blockchain itu tidak sepenuhnya mengubah fokus mereka ke arah yang lebih strategis dan analitis. Nah, untuk yang terakhir itu ada Fitria dan Mahyuni pada tahun 2022 dengan judul Cloud Accounting dan Disrupsi Pekerjaan Akuntan, dengan nama jurnalnya yaitu Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, dengan hasil penelitian
yang mengungkap bahwa kemunculan cloud accounting yang didukung oleh big data, AI, dan robotic process automation telah membawa disrupsi besar pada pekerjaan akuntan yang terbagi dalam 3 jenis inovasi, yaitu disruptif yang menggantikan tugas manual dengan otomatisasi, kreatif yang mendukung akuntan menjadi pencipta solusi digital, dan sustaining yang menyempurnakan sistem agar sistemnya itu lebih efisien. Perkembangan revolusi industri 4.0 dan Society 5.0 menuntut akuntan untuk menyesuaikan peran dan kompetensinya agar tetap relevan. Next. Baik, untuk hasil dan pembahasannya, jadi pada hasil telaah terhadap literatur menunjukkan bahwa teknologi informasi telah menjadikan kekuatan disruptif sekaligus transformasional bagi profesi akuntansi. Perkembangan teknologi seperti cloud accounting dan blockchain itu secara fundamental telah mengubah cara kerja, peran, dan tanggung jawab akuntan di era digital. Temuan dari Fitriani dan Supriyandari pada tahun 2022 yang sudah dibacakan tadi memperlihatkan bahwa etika profesi akuntansi yang telah menjadi penopang utama dalam menjaga kepercayaan publik, terlebih di tengah globalisasi standar akuntansi dan tekanan untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih cepat dan transparan. Dalam pendidikan, Rinaldi dan rekan-rekannya pada tahun 2020 itu menyampaikan bahwa pemahaman etika pada mahasiswa akuntansi itu masih sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan prestasi akademik, yang mengindikasikan bahwa pembelajaran etika profesi belum sepenuhnya meresap ke dalam praktik dan kesadaran mahasiswanya, yang berpotensi menjadi masalah serius ketika mereka itu terjun ke dunia kerja dengan tuntutan teknologi yang tinggi. Sementara dari sisi teknis, penelitian yang dari Aini dan rekan-rekannya pada tahun 2019 itu menegaskan bahwa penggunaan cloud accounting membawa dampak positif yang substansial dalam meningkatkan efisiensi, kecepatan pelaporan, serta kemampuan dalam pengambilan keputusan berbasis real time. Jadi seluruh temuan di atas itu menunjukkan bahwa transformasi digital itu menuntut redefinisi atas konsep integritas, tanggung jawab, dan transparansi dalam profesi akuntansi. Etika profesi itu tidak boleh dikesampingkan hanya karena pekerjaan telah diotomatisasi. Justru dalam situasi yang semakin kompleks dan cepat seperti sekarang ini, nilai-nilai etika harus menjadi pegangan utamanya, gitu. Oke, baik. Jadi untuk kesimpulan dari pembahasan review PJBL tadi, itu perkembangan teknologi informasi, terutama cloud accounting dan blockchain, itu telah membawa perubahan besar dalam profesi akuntansi. Nah, teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan keuangan, tetapi juga menuntut akuntan untuk memiliki pemahaman teknis yang lebih mendalam. Meskipun sistem ini menjadi lebih otomatis dan transparan, tantangan seperti keamanan data, konektivitas internet, dan kesiapan sumber daya manusia tetap menjadi perhatian. Nah, di tengah kemajuan ini, etika profesi tetap memegang peran penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap akuntan. Nah, namun sayangnya pendidikan etika di tingkat perguruan tinggi ini belum sepenuhnya membentuk kesadaran moral yang kuat pada mahasiswa. Padahal hal tersebut itu sangat krusial dalam dunia kerja yang makin terdigitalisasi. Oke, next. And next. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih karena sudah memperhatikan dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak disengaja. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.